Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nini Nuryanti, calon guru penggerak Kabupaten Kuantan Singingi. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, terkait Pratap Triloka, ini dikenal dengan 3 semboyan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya sebagai seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh teladan yang baik. Yang kedua, Ingmatyo Mangunkarso, yang artinya seorang pemimpin mampu membangun karsa atau kemauan. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan dukungan, arahan, dan semangat kepada muridnya. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana, serta berpihak kepada murid. Nilai-nilai yang tertanam di dalam diri seseorang sangat berpengaruh kepada pengambilan suatu keputusan, sehingga di dalam mengambil keputusan tersebut biasanya orang tersebut akan merefleksikan nilai-nilai yang mereka miliki. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan yang kita ambil itu akan berpihak kepada murid. Coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu permasalahan yang sebenarnya terjadi, baik itu masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Seorang coach akan menggali informasi dan potensi yang dimiliki oleh coachee, sehingga di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan coachee mampu mengambil sebuah keputusan yang baik dan efektif. Guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas sudah seharusnya bisa mengetahui dan memahami kondisi sosial emosional dari muridnya. Hal ini dilakukan agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana di dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan demi kebaikan orang banyak. Namun sebaliknya, jika seorang guru tersebut tidak memiliki nilai-nilai yang positif, maka keputusan yang diambil akan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam kita mengambil sebuah keputusan yang baik, maka kita harus memperhatikan langkah-langkah pengambilan keputusan. Mulai dari mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus dilema etika atau wujukan moral, kemudian mempertimbangkan paradigma dilema etika jika kasusnya dilema etika, apakah itu paradigma individu lawan masyarakat, keadilan
lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian kita kenali prinsip pengambilan keputusan. Apakah termasuk pengambilan keputusan berdasarkan prinsip hasil akhir, atau aturan, atau rasa peduli? Langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan dan menguji keputusan yang diambil. Kesulitan yang terjadi adalah ketika keputusan diambil berdasarkan pada kebiasaan atau budaya di lingkungan sekitar kita. Meskipun terkadang budaya itu kurang baik. Jadi jelas hal ini terjadi karena memang terjadinya perubahan paradigma di lingkungan sekitar. Keputusan yang kita ambil akan berpengaruh kepada pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Oleh sebab itu, ketika murid mengalami sebuah permasalahan, hendaknya kita sebagai guru memberikan ruang bagi murid untuk mengemukakan pendapat dalam menentukan pengambilan keputusan atas masalahnya sendiri. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus dapat mengambil keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, sehingga keputusan yang diambil dapat berpengaruh terhadap keberhasilan masa depan murid. Proses pengambilan keputusan berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat atau potensi yang dimiliki anak. Di samping itu, di dalam mengambil sebuah keputusan, kita juga harus memperhatikan kebutuhan belajar murid, kompetensi sosial emosional murid, serta seorang guru harus bisa memiliki kemampuan coaching yang baik. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.